Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Jihao, awan besar yang berapi-api turun dari udara, menginjak sekelompok dewa ilahi. Mereka terengah-engah keras dan dalam-dalam sementara keringat mengalir keluar dari tubuh mereka di sungai seperti sungai. Mereka menukik keluar dari angin hampa yang kencang dan kembali ke Gunung Yao dengan kelelahan. Mereka membawa tas kulit naga besar di bahu mereka. Masing-masing tas ini memiliki kapasitas yang luar biasa besar dan bahkan bisa berisi beberapa bintang. Sejumlah bahan baku ilahi yang tak terhitung jumlahnya dituangkan keluar dari kantong kulit naga ini dan tersedot ke dalam puluhan kompor raksasa. Zamu dan sekelompok besar prajurit mengirim sejumlah besar hewan yang disembelih, yang telah dibersihkan dan ditutupi garam dan segala macam rempah-rempah. Banyak kendaraan besar yang sepenuhnya membawa hewan yang disembelih dikendarai di depan dewa-dewa ilahi yang baru saja kembali dari kehampaan berbintang. Dewa-dewa ilahi ini segera mengambil kendaraan besar yang dirancang khusus ini satu demi satu dan menuangkan semua daging ke dalam mulut mereka. Terletak di sebelah Gunung Yao adalah sebuah kolam, lebih dari 10 mil persegi. Kolam itu dibangun di bawah perintah Jihao dan diisi dengan anggur yang enak. Ketika dewa-dewa ilahi ini memiliki perut yang terisi, mereka akan berjalan ke kolam anggur dan membuka mulut mereka, menarik napas dalam-dalam menuju kolam. Anggur berkualitas tinggi akan memenuhi mulut mereka dan membuat dewa-dewa ilahi ini tertawa terbahak-bahak dalam kebahagiaan. Bersama-sama, mereka memuji Jihao dan mengatakan bahwa Jihao adalah majikan paling murah hati yang pernah mereka temui selama bertahun-tahun. Saudaraku, ketika kamu makan dan minum cukup, kembali bekerja. Earl Yao murah hati, jadi kami menyelesaikan pekerjaan kami dengan baik. Kue memegang lengannya yang besar dan berteriak keras, jangan merusak reputasi kami. Dewa-dewa ilahi itu tertawa terbahak-bahak saat mendengarnya. Setelah istirahat sejenak, mereka masing-masing mengeluarkan geraman bergema saat awan berapi-api naik dari bawah kaki mereka, membawa tubuh mereka yang luar biasa ke atas dan terbang kembali ke luar angkasa. Jihao memegang tangan Shaoxi, diam-diam berdiri di atas gunung dan melihat dewa-dewa ilahi ini. Jari-jari Shaoxi panjang dan ramping, lembut tanpa tulang. Namun, setelah menyerap mutiara roh naga lilin, kekuatannya sebenarnya sebesar kekuatan naga. Sepasang tangannya yang ramping dan lembut ini bisa melepaskan kekuatan penghancur kapan saja. Namun demikian, pada saat seperti ini, tidak ada kekerasan yang diperlukan. Mereka berdua berdiri berdampingan, tersenyum melihat kota Gunung Yao yang akan dibangun. Konstruksinya belum selesai, tembok kota masih dalam bentuk besi ilahi berbintang cair. Tembok kota merah yang terik telah melepaskan panas yang sangat hebat, bahkan membakar tanah menjadi merah. Selama tembok kota dibangun sepenuhnya dan 10 formasi sihir ilahi semuanya disiapkan, Kuae dan saudara-saudaranya akan menarik kekuatan mereka dan besi ilahi berbintang cair akan segera mengeras. Setelah itu, kota megah ini akhirnya akan terbentuk. Saat ini, 99% dari pembangunan tembok kota sudah selesai, tetapi beberapa bangunan penting di dalam kota masih dalam pembangunan. Sama seperti tembok kota, bangunan-bangunan ini juga dilemparkan dari besi ilahi berbintang, dan memiliki komponen ilahi yang kuat yang terkubur di tempat-tempat penting. Formasi besar langit dan bumi harus didasarkan pada kombinasi bangunan-bangunan ini dan tembok kota. Masing-masing bangunan ini menggemakan jejak bintang yang bergerak di langit dan terhubung dengan meridian bumi di bawah tanah. Meskipun formasi besar belum dibangun, kekuatannya sudah mulai terlihat. Di kota dan di istana Earl Yao, danau radius 100 mil yang kedalaman sekitar 5 km telah diisi oleh cairan ungu. Cairan ungu ini kental dan lengket, sebagian besar berbeda dari tekstur air. Cairan ini adalah produksi magis dari kombinasi kekuatan bintang dan kekuatan bumi. Kekuatan bintang turun dari langit sementara kekuatan bumi naik dari bawah tanah melalui meridian bumi. Kedua jenis kekuatan ini bercampur bersama dan dikompresi oleh kekuatan formasi besar langit dan bumi. Terakhir, mereka berubah menjadi cairan ungu yang menumpuk di kolam. Kekuatan yang terkandung dalam satu tetes cairan ungu ini sama dengan kekuatan yang terkandung dalam 10 potong kristal ajaib kelas atas.
Melihat gelombang besi ilahi berbintang cair merah bersinar yang mengalir turun dari langit dan secara bertahap membentuk banyak bangunan, baik Ji Hao dan Shaoxi menunjukkan senyum senang di wajah mereka sambil merasa hangat dan bahagia. Setengah bulan yang lalu, Ji Hao tiba-tiba mencapai wawasan dan hatinya diterangi oleh cahaya kebijaksanaan. Setelah itu, dia mencapai peningkatan besar dalam kultivasi Dao Agung. Kemudian, dia menemukan Men-Men dan Shaoxi, dengan lugas memberitahu mereka tentang keinginan Zhurong dan Candle Dragon Bui, dan mengungkapkan kesediaannya sendiri. Shaoxi dengan murah hati menerima lamaran Ji Hao, dan untuk Men-Men, dia dengan keras mengklaim bahwa Ji Hao sudah menjadi miliknya sejak lama. Sejak itu, hubungan antara mereka bertiga diselesaikan secara formal, dan orang-orang di wilayah Gunung Yao sudah mulai melihat Men-Men dan Shaoxi sebagai wanita pertama mereka. Haha, haha. Tawa keras Men-Men keluar, langsung merobek kesunyian dan kehangatan antara Ji Hao dan Shaoxi. Langkah kaki yang berat datang berikutnya seperti guntur yang bergemuruh. Tidak ada yang tahu dari gua mana Men-Men menyeret beruang malang keluar, tetapi sekarang, dia dengan senang hati meraih leher beruang malang itu dan menariknya. Oi, Shaoxi, Ji Hao, lihat, beruang besar ini sedang tidur. Perutnya bahkan berlubang. Sangat aneh. Kami juga memiliki beruang di gurun selatan, tetapi saya tidak pernah melihat mereka tidur selama hari-hari salju. Sambil berteriak, Men-Men dengan bersemangat mengguncang beruang malang yang bentuknya 10 kali lebih besar dari Men-Men, tetapi bahkan masih tidak bisa bergerak sedikit di tangan Men-Men. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengeluarkan erangan sedih. Tapi Men-Men, kapan salju turun di gurun selatan kita? Tanpa daya, Ji Hao memandang gadis kecil yang terlalu energi ini dan bertanya. Ah, kamu benar, aku ingat, ini pertama kalinya aku melihat salju. Men-Men dengan bersemangat menendang beruang malang itu jauh-jauh lalu dengan tergesa-gesa melolong. Dia bergegas ratusan mil jauhnya dengan beberapa naik turunnya dan berlari ke lapisan tebal salju yang menumpuk, menggeledah dengan gembira. Ji Hao tanpa daya menepuk kepalanya sendiri, menoleh ke Shaoxi dan menyeringai pahit, berkata, bisakah kamu membuat Men-Men belajar menjadi lebih lembut ketika kamu punya waktu? Shaoxi menyipitkan matanya dan terkikik, lalu berkata kepada Ji Hao dengan suara lembut, apakah kamu tidak takut aku akan belajar menjadi seperti Men-Men? Wajah Ji Hao langsung berputar dan dengan kecewa, dia menoleh ke kota Gunung Yao. Embusan angin segar datang, dan Po berjalan keluar dengan satu langkah dan tatapan serius. Dia memegang tablet giok di tangannya sementara dia berkata kepada Ji Hao dengan suara yang dalam, Ji Hao, aku pergi. Untukmu dan Luo San, aku telah tinggal di Gunung Yao selama beberapa tahun dan sekarang, hal yang aku cari selama ini tiba-tiba muncul. Orang-orang kami telah mengirim pesan, dan saya harus pergi sekarang. Ekspresi Ji Hao berubah kaget. Dia memandang Po dan bertanya, apa yang kamu cari? Apakah Anda membutuhkan bantuan saya? Po mengerutkan alisnya, sedikit menggelengkan kepalanya dan berkata, saya sedang mencari sesuatu, yang terkait dengan Dao Agung Sifu dan paman kita. Anda belum cukup kuat untuk terlibat dalam hal-hal seperti ini di panggung. Kamu harus menetap di sini dan berkonsentrasi pada kultivasimu. Merenung sejenak, Po mengeluarkan tas sutra kecil dan menyerahkannya kepada Ji Hao dan berkata, ini adalah beberapa hal yang saya buat, Anda harus menyimpannya sebagai perlindungan. Ingat satu hal, waspadalah terhadap negara 10 matahari dan orang-orang gurun timur itu. Ji Hao mengangkat kepalanya, melirik 9 gagak emas berkaki 3 yang mengambang dan bersinar di Gunung Yao, dan bertanya dengan suara yang dalam, saudaraku, apakah maksudmu mereka akan mencoba menyakitiku? Shaoxi menatap Po dengan serius, saat aura pembunuhan yang ganas berangsur-angsur muncul di sekelilingnya. Sekali lagi, Po merenung sejenak, lalu perlahan mengangguk dan berkata, beberapa waktu yang lalu ketika kamu mencapai wawasanmu, seorang penyihir ilahi dari negara 10 matahari dan ribuan prajurit mendekati Gunung Yao. Saya menghentikan mereka, apapun yang mereka rencanakan untuk dilakukan, itu tidak akan baik untuk Anda. Anda harus berhati-hati dan berhati-hati. Ji Hao mengerutkan kening sepasang alisnya, dengan serius melihat Po dan mengangguk. Po menangkupkan tangannya dan sedikit, secara resmi membungkuk kepada Ji Hao sambil melanjutkan dengan suara rendah, Luo San, muridku itu, akan ditinggalkan di bawah perawatanmu. Saya sudah memberinya pekerjaan rumah yang cukup.
Saudaraku, awasi dia untukku setiap hari, jangan biarkan dia malas. Setelah memberitahu Ji Hao beberapa hal spesifik lainnya yang perlu diurus, tubuh Po melintas dan berubah menjadi aliran udara, naik langsung ke langit dan menghilang tanpa meninggalkan jejak dalam sekejap mata. Waktu berlalu, dan ketika rumput hijau lembut pertama dibor dari lapisan salju yang tebal, pembangunan kota Gunung Yao selesai. Mengelilingi puncak utama Gunung Yao, tembok kota memiliki total panjang ratusan mil, dan tingginya lebih dari 500 meter. 36 menara pengawas dengan ketinggian masing-masing 5 km berdiri di keempat sisi kota, dan berdiri di tengah setiap menara pengawas adalah 12 senjata ilahi yang disebut Menara Dewa Meridian Thunder. Menara Dewa Meridian Thunder digunakan untuk melawan semua jenis kejahatan di bawah langit. Kuae dan saudara-saudaranya meniru istana surga-surga kuno dan membuat kota Gunung Yao seperti salinan istana surga, hanya ribuan kali lebih kecil darinya. Jalan-jalan di kota itu lebar dan lebar, melintasi secara vertikal seperti garis di papan catur. Semua jenis bangunan berdiri di samping jalan, dan semuanya dirancang dalam bentuk sederhana dan estetis, tergeletak di pinggir jalan seperti binatang buas yang tergeletak di wilayahnya sendiri. Semua bangunan telah memberikan perasaan kemegahan. Masing-masing bangunan ini dilemparkan secara utuh dengan besi ilahi berbintang dan dihiasi dengan batuan vulkanik hitam di luar. Bangunan di kota seluruhnya berwarna hitam, yang membuatnya tampak lebih kokoh, dan tidak bisa dihancurkan. Di antara bangunan-bangunan di kota Gunung Yao ini, beberapa adalah tempat tinggal, beberapa kamp militer sementara beberapa adalah gudang. Ada alun-alun, kolam renang dan air mancur dan parit di kota juga. Seseorang dapat menemukan bangunan dengan semua jenis fungsi di kota. Kota ini cukup luas dan fungsional untuk menampung 10 juta orang yang tinggal dan bekerja di dalamnya. Karena formasi besar langit dan bumi, orang sering dapat melihat siluet kabur naga, burung phoenix, kiling, dan makhluk ajaib legendaris lainnya yang berkedip di udara dan segera menghilang. Siluet ini dipadatkan dari kombinasi kekuatan alam dan kekuatan bintang. Dimanapun mereka melintas, aliran daya yang kuat dan energi positif juga akan lewat. Jika seseorang tinggal di tempat seperti ini dalam jangka panjang, itu dapat secara ajaib memperkuat tubuh seseorang dan memperpanjang hidup. Diikuti oleh ledakan yang menggelegar, bagian terakhir dari tembok luar dilemparkan dan dengan demikian, seluruh kota Gunung Yao akhirnya dibangun. Formasi besar langit dan bumi selesai, dan tanpa diaktifkan, simbol mantra ilahi yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tembok kota, dinding bangunan dan tanah, satu demi satu. Sementara itu, banyak siluet naga, burung phoenix, bangau, dan makhluk ajaib legendaris lainnya perlahan keluar dari cahaya yang indah. Mengikuti mereka, aliran cahaya hangat yang padat turun dari langit, berubah menjadi perisai cahaya besar yang menyelimuti seluruh kota Gunung Yao. Meridian bumi yang luar biasa yang tak terhitung jumlahnya bergemuruh di bawah tanah secara bersamaan, di mana gelombang kekuatan alam yang melonjak berkumpul menuju kota Gunung Yao seperti banjir yang luar biasa. Itu diubah oleh formasi sihir besar yang terkubur di bawah tanah menjadi kabut yang terlihat, jernih dan indah, membusung ke udara kota. Sepertinya semua bintang di langit telah berkumpul di atas kota Gunung Yao. Berdiri di kota dan hanya mengangkat kepala dapat memungkinkan seseorang untuk melihat bintang-bintang berwarna-warni yang indah berputar perlahan. Seseorang bahkan tidak akan bisa melihat area kecil langit biasa. Kekuatan bintang yang padat juga dapat dilihat, turun di sungai besar bersama dengan ledakan teredam, menyiram setiap inci tanah di kota seperti air pasang. Kekuatan bintang yang berasal dari bintang bercampur dan bergabung bersama dengan kekuatan alam yang berasal dari bawah tanah melalui meridian bumi. Itu kemudian secara ajaib berubah menjadi cairan ungu yang terakumulasi di danau luas yang terletak di belakang rumah Erliao. Sekarang, danau sudah diisi oleh cairan ungu. Karena semakin banyak cairan yang terakumulasi di danau, kepadatan cairan tumbuh semakin tinggi. Akhirnya, kristal ungu seukuran kepalan tangan mulai tumbuh di dasar danau. Kristal ini adalah apa yang disebut kristal ilahi, yang digunakan oleh dewa-dewa ilahi di surga kuno sebagai persediaan kultivasi. Bahkan sepotong kristal dewa ungu tingkat terendah dapat diperdagangkan dengan 100 keping kristal ajaib kelas atas atau 1 juta koin giok di pasar kota Puban. Ji Hao menghabiskan banyak uang untuk membangun kota ini,
tetapi dengan danau ajaib yang menghasilkan cairan ungu ilahi dan kristal ilahi yang terakumulasi di dalamnya, dia akan memiliki penghasilan yang cukup besar setiap tahun hanya dengan menjual kristal ilahi. Dalam 3 hingga 5 tahun, dia bahkan bisa mendapatkan uang yang dia habiskan untuk kota ini kembali. Kekuatan bintang yang murni dan kuat serta kekuatan alam terus-menerus memelihara setiap inci kota ini. Besi ilahi berbintang adalah jenis bahan yang sangat ajaib. Meskipun besi dewa berbintang yang digunakan oleh Ji Hao berada dalam kualitas terendah, tanpa henti dipelihara oleh kekuatan bintang dan kekuatan alam, kualitas besi dewa berbintang secara bertahap akan meningkat. Seiring dengan meningkatnya kualitas besi ilahi berbintang, kekuatan pertahanan kota ini juga akan meningkat. Tahun demi tahun, kekuatan pertahanan kota Gunung Yao pada akhirnya akan mencapai tingkat tertentu yang akan membuat musuh mereka putus asa. Akhirnya selesai. Dewa-dewa ilahi itu, yang wajahnya semuanya tertutup debu, tertawa terbahak-bahak ke arah langit dan bersorak. Mereka melayang di udara, dengan menyenangkan melihat kota megah yang dibangun oleh mereka ini. Sudah bertahun-tahun, kota ini adalah yang terbesar yang pernah mereka bangun, dan itu adalah satu-satunya yang sepenuhnya disalin dari istana surga. Di dunia ini, kecuali yang ada di surga tinggi di atas, akhirnya, formasi besar langit dan bumi kedua muncul. Earl Yao, percayalah pada saudaraku dan aku, setiap koin giok yang kamu habiskan di kota ini layak. Kuae dengan senang hati mengambil alih 10 gelang luar angkasa yang diberikan oleh Ji Hao. Semua gelang luar angkasa ini adalah potongan kelas atas yang diperoleh dari orang-orang klan Yu, dan kapasitasnya luar biasa. Ke-10 gelang luar angkasa sepenuhnya berisi koin giok, hanya koin giok dan sama sekali tidak ada yang lain. Dewa-dewa ilahi ini hanya menerima koin giok sebagai metode pembayaran dan sama sekali tidak menginginkan hal-hal lain seperti batu giok dan kepingan emas. Dengan koin giok, mereka dapat membeli 9 anggur dan hidangan lezat yang mereka butuhkan dari pasar di kota Puban. Tampaknya kecuali makan dan minum, dewa-dewa ilahi ini tidak memiliki banyak pengejaran. Kamu tidak akan mendapat masalah dengan membangun formasi besar langit dan bumi di sini, kan? Ji Hao menyilangkan tangannya di dadanya, tersenyum melihat kota Gunung Yao yang diselimuti lapisan cahaya yang hangat dan indah dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini, Kuae berhenti sejenak sambil mengutak-atik 10 gelang luar angkasa, setelah itu, dia sedikit menggelengkan kepalanya dengan tatapan yang sedikit rumit, dan berkata, hehe, surga. 10.000 tahun yang lalu, ini mungkin benar-benar merepotkan. Saat itu, beberapa pejabat penegak hukum senior surga masih hidup. Tapi sekarang, mereka semua telah meninggal, dan tidak ada yang memperhatikan hal-hal seperti ini. Sambil mendecakkan lidahnya, Kuae menghela nafas sedikit dan melanjutkan, selain itu, meskipun formasi besar langit dan bumi memang bukan lagi rahasia surga, lalu bagaimana? Di hari-hari ini, siapa yang masih memikirkan surga kuno? Kuae kemudian berteriak keras dengan sedikit kesedihan. Mengikuti suaranya, ratusan dewa ilahi yang telah bekerja agak keras selama beberapa tahun bersorak keras bersama-sama. Mereka naik ke udara satu demi satu, menginjak awan, mengikuti di belakang Kuae dan terbang menjauh. Kompor raksasa yang mengambang di udara itu dibawa pergi bersama mereka. Akhirnya, cahaya berapi-api terang yang telah menyinari Gunung Yao selama bertahun-tahun telah menghilang, hanya menyisakan kilau merah keemasan dari 9 gagak emas. Ji Hao memandang dewa-dewa ilahi yang terbang menjauh dan bergumam dengan suara rendah, surga. Saya pasti akan pergi ke sana dan melihatnya ketika saya memiliki kesempatan. Apakah gerbang surga selatan benar-benar ada? Bergumam sejenak, Ji Hao mendarat kembali di tanah dan dengan hormat mengeluarkan 12 bendera dan cetak biru formasi sihir yang diberikan oleh Yu Yu. Sifu, tolong bantu aku dengan kekuatanmu yang besar. Ji Hao memegang bendera dan cetak biru dan dengan sopan bersujud 3 kali. Dari segala arah, orang-orang Ji Hao berkumpul, terutama para prajurit dari klan Naga Lilin dan negara Zurong. Para prajurit itu dengan penasaran menjulurkan mata mereka, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Ji Hao. 12 bendera yang dipegang di tangan Ji Hao berubah menjadi aliran cahaya perak dan melonjak ke langit, berputar di sekitar kota Gunung Yao untuk sementara waktu kemudian tiba-tiba meledak menjadi jutaan titik cahaya perak yang menyatu dengan udara. Adapun cetak biru itu ditransfer ke aliran udara. Melingkar dengan warna hitam dan putih,
membusung ke udara juga dan dengan cepat menyebar ke segala arah. Setelah menutupi area dengan radius 3000 mil, cetak biru turun dari udara dan dengan cepat bergabung dengan bumi. Ji Hao langsung menyadari bahwa formasi bintang 12, memutar ruang berhasil diatur. Sejak saat ini, segala sesuatu di dalam area radius 3000 mil berada di bawah kendalinya. Ini adalah kekuatan formasi sihir ini. Setelah disiapkan, Ji Hao merasa seolah-olah cermin raksasa tiba-tiba muncul di benaknya, memantulkan segala sesuatu di dalam area ini setiap saat. Pergi, ayo pergi ke kota. Ji Hao tersenyum melambaikan tangannya ke arah orang-orang di sekitarnya dan berkata, pergi, lihat rumah baru kita. Shaoxi dan Men Men mengikuti Ji Hao di kedua sisi, memimpin ratusan ribu orang dan mendorong gerbang kota terbuka, berjalan ke kota dengan langkah besar. Gerbang kota yang berat dan tebal dibagi menjadi 3 lapisan, masing-masing lapisan dilemparkan dari besi ilahi berbintang secara keseluruhan dan seluruhnya dihiasi dengan pola awan guntur. Di tengah-tengah gerbang kota setebal 3 kaki ini ada potret Dewa Iblis yang tampak marah, menunjukkan giginya yang tajam dan panjang, sepertinya melahap siapapun yang berani mengganggu kota ini. Berjalan ke kota, orang bisa melihat ratusan hektar area kosong, yang dapat berisi puluhan ribu prajurit untuk menopang tembok dan pertahanan. Di sekitar area kosong ada banyak bangunan tinggi. Dinding halaman bangunan-bangunan ini semuanya setinggi gerbang kota dan juga tertutup tebal dengan simbol mantra ilahi, memancarkan cahaya hangat yang tak terlukiskan. Tembok halaman ini terhubung menjadi satu, dengan kuat mengelilingi area kosong di belakang gerbang kota, dan hanya menyisakan jalan lebar menuju kota. Orang-orang yang memenuhi syarat untuk pindah ke kota Gunung Yao adalah para prajurit dari klan Naga Lilin dan negara Zurong, murid Ji Hao dan magang Istana Magi, murid Po, Luosan, dan sebagian dari anggota klannya, bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Kota Gunung Yao cukup besar untuk menampung puluhan juta orang. Namun, pada tahap saat ini, jumlah orang yang memenuhi syarat untuk tinggal di kota ini hanya sedikit lebih dari 1 juta. Semua orang terpana oleh kota megah yang dibangun oleh Dewa Ilahi ini. Mereka mengikuti Ji Hao dari dekat dan berjalan ke kota, dengan rasa ingin tahu melihat lingkungan sekitarnya. Yang lebih tua, anak-anak, pria dan wanita, mereka semua memiliki jimat giok, yang dibuat khusus oleh Po, diikat di pinggang mereka, melepaskan aliran cahaya cian dan menghilangkan kekuatan alam dan kekuatan bintang yang terlalu padat di kota untuk mereka. Kekuatan alam dan kekuatan bintang yang dikumpulkan di kota begitu padat sehingga mereka bahkan terasa seperti air sekarang. Berjalan di jalan, seseorang akan merasa seperti direndam air dan ketika seseorang bergerak, mereka bahkan bisa merasakan perlawanan besar yang diberikan oleh mereka. Tanpa bantuan jimat kuat Po, klan yang lemah itu bahkan tidak mungkin bergerak 1 inci pun di kota ini. Sebaliknya, mereka akan tenggelam oleh kekuatan alam yang padat dan kekuatan bintang sejak lama. Adapun Ji Hao dan yang lainnya yang cukup kuat, mereka terengah-engah bahagia, seolah-olah mereka telah kembali ke pelukan ibu mereka. Kekuatan alam yang padat dan kekuatan bintang secara otomatis melonjak ke dalam tubuh mereka tanpa kerja ekstra, dan perasaan itu sangat indah. Berjalan maju di sepanjang jalan yang lebar untuk sementara waktu, Ji Hao mulai mengarahkan jarinya. Keempat gerbang kota di 4 sisi kota perlu dijaga oleh prajurit elit. Prajurit Zurong akan bertugas mempertahankan gerbang selatan dan gerbang utara. Prajurit klan Naga Lilin akan pergi ke gerbang timur dan gerbang barat, dan kedua pasukan prajurit ini akan ditempatkan secara terpisah di tempat tinggal di dekat 4 gerbang kota. Luosan, Ji Hao berteriak lagi, "Paman!" Luosan berjalan ke arah Ji Hao dengan langkah besar, memberi hormat padanya dengan sedikit keterkejutan di wajahnya yang sepertinya sulit disembunyikan. Kota yang luar biasa. Di dunia Midland ini, tidak ada yang pernah melihat atau bahkan mendengar tentang kota seperti ini yang dibangun oleh pemimpin klan manusia. Tidak ada satupun pemimpin klan manusia yang mau menghabiskan begitu banyak upaya untuk membangun kota sebesar itu. Para pemimpin klan, Earl dan Marquise, sebagian besar akan menghabiskan uang untuk bersenang-senang atau membeli persenjataan untuk meningkatkan kekuatan militer klan mereka, tetapi tidak akan pernah membangun kota seperti ini. Luosan diam-diam memikirkan kembali kota yang dibangun oleh leluhurnya di wilayah lama klannya dan membandingkan kota tua dengan kota Gunung Yao ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu.
Kota tua klannya itu seperti desa, dan hanya kota-kota besar seperti kota Gunung Yao ini yang pantas mendapatkan gelar kota. Jika klannya bisa tinggal di kota seperti ini, mereka tidak perlu khawatir tentang binatang buas atau serangga beracun lagi, dan bahkan jika musuh menyerang. Luo San merasa sedikit pusing. Po telah menjelaskan kekuatan besar formasi sihir langit dan bumi kepadanya. Sulit membayangkan baginya berapa banyak musuh yang diperlukan untuk menyebabkan sedikit ancaman bagi kota Gunung Yao. Bahkan lebih dari 10 penyihir ilahi dengan kekuatan gabungan mereka tidak dapat menjamin untuk menghancurkan pertahanan kota Gunung Yao, bukan? Oleh karena itu, setelah mendengar Ji Hao memanggilnya setelah mengaskan para prajurit itu untuk menjaga gerbang kota, Luo San buru-buru berjalan. Pilih 1 juta orang di antara klan Anda, yang paling dekat dengan Anda dan paling dipercaya oleh Anda, dan pindahkan mereka ke kota Gunung Yao. Di sisi timur rumah Erliao, pilih tempat tinggal yang cukup dan selesaikan. Para prajurit yang dikirim oleh Zurong dan naga lilin Bui sangat kuat. Oleh karena itu, Ji Hao menugaskan mereka untuk menjaga tembok kota dan gerbang kota. Tidak seperti para prajurit itu, klan Luo San tidak sekuat itu, karena klan Earl Ji adalah klan yang relatif kecil dan kurang kuat. Oleh karena itu, Ji Hao mengatur orang-orang ini di daerah dekat rumah Erliao. Orang-orang ini bisa membuat area di sekitar rumah Erliao lebih hidup. Jika tidak, Ji Hao akan tinggal di kota besar seluas 100 mil tetapi tidak dapat melihat satu orang pun di dalamnya, dan perasaan itu tidak akan baik sama sekali. Luo San dengan sopan menjawab dengan, "Ya," yang keras dan jelas dengan senyum cerah di wajahnya. Dia diam-diam bahagia untuk anggota klannya. Untuk dapat tinggal di daerah dekat rumah Erliao, ini membuktikan bahwa Ji Hao fasih dengan anggota klan Luo San dan mempercayai mereka. Untuk bisa tinggal di sebelah Ji Hao, entah bagaimana ini akan meningkatkan status klan Luo San ke tempat yang jauh lebih tinggi daripada yang lain. Ji Tian, Ji Di. Ji Hao kemudian berkata, "Iya." Ji Tian dan Ji Di, yang telah mengikuti Ji Hao dari dekat, buru-buru berjalan dan menjawab dengan menyeringai. "Tempatkan keluarga dan keluarga saudara laki-laki dan perempuanmu semua di sisi barat rumah Erliao." Ji Hao sedikit ragu-ragu. Dia kemudian dengan cepat menghitung jumlah murid yang belajar di dojonya dan magang istana Majus yang dia ambil selama beberapa tahun ini, lalu melanjutkan, kesantunan mereka dalam 3 generasi, semua pindah ke kota. Saat berbicara, Ji Hao dan sekelompok orang berjalan melintasi banyak jalan selebar 500 meter, melewati banyak bangunan megah. Dan saudara-saudaranya memang telah menghabiskan beberapa upaya dan benar-benar telah memelihara banyak tanaman di samping jalanan dan di dalam rumah-rumah besar itu dengan sihir. Mereka menyebarkan benih ketika konstruksi selesai, kemudian memelihara tanaman itu dengan sihir khusus mereka dan sekarang, pohon-pohon yang menjulang tinggi di kota semuanya membutuhkan beberapa orang untuk memeluknya. Itu membuat pohon-pohon itu tampak berusia ribuan tahun. Melihat pepohonan hijau dan subur ini dan semua bunga indah yang mekar di bawah pepohonan, Ji Hao tersenyum dan berkata, "Ji Xuan, Ji Huang, kamu pilih 3.000 orang pintar dari budak-budak yang aku beli, dan bawa mereka ke sini ke rumah Erliao sebagai pelayan." Tanpa cukup orang, rumah besar seperti itu tampaknya terlalu aneh. "Iya," Ji Xuan dan Ji Huang menanggapi dengan keras. Sambil berjalan, sekelompok orang yang mengikuti di belakang Ji Hao berangsur-angsur berpencar. Dipimpin oleh pemimpin mereka sendiri, orang-orang itu menuju ke kediaman mereka sendiri seperti yang diperintahkan Ji Hao. Akhirnya, hanya Ji Hao, Shao Xi, Men Men dan sekelompok prajurit elit dari klan Naga Lilin dan negara Zurong yang berjalan ke rumah Erliao. Naga Lilin Yan, Zurong Long. Ji Hao memanggil para pemimpin dari 12 penyihir ilahi yang berasal dari klan Naga Lilin dan negara Zurong. Kedua penyihir ilahi itu tampak cukup terkejut juga, benar-benar terpana oleh kota yang megah ini. Mendengar panggilan Ji Hao, mereka buru-buru maju selangkah. "Kalian 12 penyihir ilahi masing-masing memilih tempat tinggal untuk dirimu sendiri dari yang paling dekat dengan rumah Erliao. Adapun pelayan atau pelayan yang kamu butuhkan, pergilah keluar kota dan pilih sebanyak yang kamu inginkan." Ji Hao menunjuk ke puluhan rumah megah yang terletak di sekitar rumah Erliao dan berkata kepada mereka. 12 penyihir ilahi menjawab dengan keras, "Iya."
Mengikuti perintah Ji Hao, semua orang yang memenuhi syarat untuk tinggal di kota Gunung Yao mulai pindah dan dengan cepat menetap di kota. Gudang-gudang di kota mulai dipenuhi dengan biji-bijian, daging, dan perlengkapan hidup lainnya, dan dalam rentang waktu singkat beberapa hari, kehidupan di kota Gunung Yao telah berada di jalur yang benar. Hari ini, Ji Hao datang ke tepi danau dan melemparkan biji teratai yang diberikan oleh Yu Yu ke danau. Lusinan patung makhluk legendaris berdiri di tepi danau, dan di sisi utara danau adalah platform yang dibangun dari batu giok hitam, di atas danau. Platform itu 5 meter 2 kaki lebih tinggi dari permukaan air dan luasnya ratusan hektar. Puluhan ribu hasok sketail ditempatkan secara teratur di peron. Ji Hao berdiri di platform dan dengan lembut melemparkan biji teratai ke danau. Mengikuti suara mendesis, cairan ungu yang terkandung di danau, yang terkondensasi dari campuran kekuatan alam dan kekuatan bintang, dengan cepat jatuh. Dalam rentang waktu singkat beberapa napas, ketinggian air telah turun 150 meter. Teratai Qian berputar dengan cepat di danau sambil dengan cepat menyerap cairan ungu, seperti lubang hitam. Ji Hao mengambil tongkat sihir yang dibuat oleh Kuae dan saudara-saudaranya terutama untuk mengendalikan formasi besar langit dan bumi dan sedikit digunakan. Diikuti oleh gerakannya, formasi langit dan bumi diam-diam diaktifkan. Tingkat kondensasi kekuatan alam dan kekuatan bintang meningkat tajam lebih dari 100 kali lebih tinggi. Dengan demikian, ketinggian air danau akhirnya berhenti turun. 2.400 murid Ji Hao dan 9.000 magang istana penyihir berdiri di tepi danau, melihat biji teratai yang telah memancarkan cahaya cian lembut, dengan kagum. Pop, kulit biji teratai meledak keluar dan pada saat itu, semua orang di tempat kejadian mendengar letupan yang tak terlukiskan itu, yang terasa seolah-olah dao alam yang paling misterius baru saja memberikan sedikit sentuhan ke hati semua orang. Termasuk Ji Hao, semua orang yang hadir melangkah ke semacam keadaan magis. Kulit biji teratai diam-diam meleleh, berubah menjadi kabut berwarna cian dan naik ke udara, melayang dan kemudian diam-diam menghilang. Seketika, aroma samar meresap di seluruh kota Gunung Yao. Pria, wanita, dan anak-anak tua yang tinggal di kota menghirup aroma yang harum ini dengan rakus dan hanya merasakan bahwa aliran kehangatan telah menyebar di dalam tubuh mereka. Segera, semua orang menjadi sangat energi dan merasakan bahwa kekuatan hidup yang hampir tak habis-habisnya telah meledak di tubuh mereka. Semua penyakit dan luka lama menghilang tiba-tiba, dan orang-orang tua itu memulihkan masa muda mereka, langsung terlihat puluhan tahun lebih muda dari sebelumnya. Biji teratai mulai tumbuh dengan cepat. Akar teratai putih giok tumbuh pada tingkat yang terlihat. Semakin banyak akar teratai menyebar dalam cairan ungu dan segera, ratusan akar teratai sepanjang 500 meter mengapung di cairan ungu. Batang teratai tumbuh dari sendi akar itu, dan bersama dengan suara mendesis, permukaan air danau turun sekali lagi. Daun teratai lembut yang tak terhitung jumlahnya tumbuh satu demi satu, beberapa kuncup bunga teratai biru natier samar diam-diam menjangkau di antara dedaunan. Sekilas, 12.960 kuncup bunga teratai terlihat bergoyang tertiup angin. Sejumlah besar cairan ungu menguap dalam sekejap, berubah menjadi kabut ungu tebal dan diserap oleh kuncup bunga itu. Aroma menyegarkan yang enak menyebar dan pada saat berikutnya, kuncup teratai ini mekar secara bersamaan. Setiap teratai adalah mangkuk sebesar mangkuk dan memiliki 81 kelopak, dibagi menjadi 9 lapisan. Lapisan kelopak teratai sepertinya diukir dari batu giok, memberikan perasaan hidup yang tidak bisa dijelaskan. Ji Hao melihat bunga-bunga yang mekar itu, hanya merasa bahwa hatinya benar-benar kosong dan pikirannya sangat jernih. Daerah sekitarnya dipenuhi dengan kekuatan hidup murni, tanpa sebutir debu pun. Saat bernapas, kekuatan roh primordialnya mulai tumbuh dengan cepat, basah kuyup dalam aroma, tingkat peningkatan kekuatan roh primordialnya telah meningkat setiaknya 100%. Bintang 12, formasi memutar ruang. Ji Hao meletakkan tongkat ajaib, mengunci jari-jarinya bersama-sama dan menekan tangannya ke arah langit. Seberkas cahaya perak muncul dari langit, mengalir satu demi satu. Setiap berkas cahaya perak menyinari teratai di danau, sepertinya telah membuat semacam hubungan ajaib dengan teratai ini. Dipelihara oleh cahaya perak, teratai menjadi lebih hidup dari sebelumnya dan ditambahkan dengan rasa misteri yang menarik. Kabut perak besar yang bercahaya menyebar ke segala arah.
Dimanapun kabut perak mencapai, simbol mantra ilahi di dinding dan tanah semuanya meredup. Kota Gunung Yao dipenuhi dengan cahaya warna-warni yang indah dan memiliki aliran cahaya hangat yang naik dari tanah, tampak semegah istana surga. Namun, di bawah pengaruh formasi bintang 12, memutar ruang, semua cahaya dan cahaya magis telah meredup dan tidak ada kilau yang bisa dilihat di kota ini lagi. Pada pandangan pertama, kota ini tampak seperti kota biasa yang dibangun dari tumpukan batu hitam. Bahkan tembok kota, yang selama ini bersinar paling terang, sekarang telah berubah menjadi tembok yang murni gelap. Beberapa noda yang tampaknya disebabkan oleh paparan angin, hujan, dan sinar matahari jangka panjang, bahkan muncul di tembok kota. Sekarang, tembok kota ini tampak persis seperti tembok batu biasa, kecuali ketinggian dan ketebalannya yang besar. Kota ajaib ini meredupkan semua kemegahan dengan sendirinya, dan tidak ada sedikit pun cahaya yang bisa dilihat. Dengan puas, Ji Hao melihat kota ini, yang sudah mulai terlihat seperti kota yang agak rata-rata, dan diam-diam berharap bahwa suatu hari nanti, sekelompok musuh yang tidak beruntung akan menabrak kota ini. Dentang, dentang, sinar cahaya perak yang turun dari langit diam-diam berkumpul di teratai itu dan secara bertahap mengembun menjadi tetesan embun perak. Tetesan embun ini anehnya berat, dan ketika mereka saling bertabrakan, dentang keperakan terdengar seperti gemerincing manik-manik giok. Ji Hao sedikit terkejut. Dia melambaikan tangannya dan setetes embun terbang ke tangannya. Itu adalah setetes embun seukuran kacang, namun beratnya ratusan kilogram. Dia merenung sejenak, lalu melemparkan tetesan embun ke dalam mulutnya. Seketika aroma menyegarkan yang luar biasa menyebar di mulutnya, dan sementara itu, kekuatan hidup yang sangat kuat melonjak ke seluruh tubuhnya, yang bahkan sedikit menaikkan suhu tubuhnya. Setetes embun seperti ini bisa sepenuhnya mengisi kembali kekuatan hidup yang dikonsumsi untuk penyihir senior dalam sekejap. Bagi penyihir senior yang bisa mengaktifkan darah roh mereka dan menyembuhkan luka mereka dalam rentang waktu singkat, tetesan embun ini tidak diragukan lagi adalah pil ajaib yang menyelamatkan jiwa di medan perang. Ji Hao mengamati bahwa setiap teratai dapat menghasilkan setetes embun seperti ini setiap 1/4 jam, yang berarti bahwa lebih dari 10.000 teratai di danau dapat mengumpulkan ratusan ribu tetes embun perak, yang sama kuatnya dengan pil ajaib penyelamat jiwa kelas atas. Ji Hao buru-buru memberitahu Yumu dan yang lainnya tentang penemuannya. Fatso Yumu berhenti sejenak, lalu dengan cepat mengeluarkan kekuatannya dan mengambil beberapa tetes embun dan melemparkan ke mulutnya. Setelah beberapa saat, tanpa mengucapkan terlalu banyak kata, Yumu dengan cepat mengeluarkan puluhan botol giok hitam dari lengan bajunya dan buru-buru mengumpulkan tetesan embun itu ke dalamnya. Mulai sekarang, kalian anak-anak bergiliran dan hati-hati menjaga tempat ini. Jangan lepaskan setetes embun pun. Dengan sepasang mata yang bersinar terang, Yumu dengan keras memberikan perintahnya kepada sekelompok magang istana Majus yang telah berdiri di sekitarnya. Dia telah berkonsentrasi pada studi ramuan obat sihir selama bertahun-tahun. Jika dia menggunakan tetesan embun perak ini, yang mengandung sejumlah besar kekuatan hidup yang luar biasa di dalamnya, dia pasti bisa mengembangkan obat sihir legendaris yang mungkin dapat mengembalikan orang mati hidup-hidup. Bagaimana mungkin dia menanggung pemborosan bahkan setetes embun perak? Apa yang diberikan Sifu saya kepada kami memang harta yang luar biasa, kata Ji Hao dengan gembira. Shaoxi, Feng Xing, Yumu, mari kita diskusikan dan tetapkan beberapa aturan untuk studi sehari-hari dan kehidupan anak-anak ini mulai sekarang. Ji Hao memilih hasok ketail dan duduk, lalu melambaikan tangannya ke arah Shaoxi. Beberapa dari mereka duduk di peron, melihat anak-anak yang berdiri di sekitar danau. Atas saran Ji Hao, mereka menetapkan dan mengkonfirmasi serangkaian aturan untuk dojo Ji Hao dan magang istana Majus yang telah mereka ambil di wilayah Gunung Yao ini satu demi satu. Misalnya, mirip dengan perbedaan mata pelajaran yang dipelajari oleh para magang istana Majus itu, Ji Hao telah membagi mereka dengan jelas menjadi beberapa kelompok, penyihir roh jurusan sihir yang digunakan untuk mengkomunikasikan hantu dan dewa, penyihir medis jurusan studi pengobatan sihir, prajurit Majus, jurusan keterampilan bertarung, Cursecasters, jurusan studi kutukan sihir, ahli hukum jurusan studi semua jenis hukum dan memenuhi tugas pengawasan, mata-mata penyihir, jurusan keterampilan mengumpulkan informasi.
Menurut minat dan kursus yang mereka ambil, magang istana penyihir yang diambil oleh Ji Hao ini dibagi menjadi 7 departemen, dan setiap departemen memiliki aturannya sendiri. Adapun murid-murid Ji Hao yang sebagian besar belajar di dojo Ji Hao, mereka dibagi menjadi 3 departemen, Departemen Formasi Sihir, Jimat, dan. Di antara sekelompok bangunan di belakang rumah Liao, yang di sisi timur adalah milik murid-murid Ji Hao yang telah berkultivasi sebagai pendeta Taois, sedangkan yang di sisi barat adalah milik murid Istana Majus yang berkultivasi sebagai Majus. Kedua kelompok anak muda ini menetap secara terpisah dan akan berkonsentrasi pada apa yang telah mereka pelajari mulai sekarang. Dalam aroma teratai yang enak itu, tidak peduli murid Istana Majus atau murid Ji Hao, semua orang tetap dalam keadaan damai dan membuat kemajuan dalam kultivasi mereka jauh lebih cepat dari sebelumnya. Tidak ada salju yang bisa dilihat di tanah lagi, dan di lahan pertanian yang bersih di wilayah Gunung Yao, orang-orang telah bekerja dengan tekun. Mengambil Gunung Yao sebagai pusatnya, daerah sekitarnya dengan radius ribuan mil dipenuhi dengan kekuatan alam yang sangat padat, jauh lebih padat daripada daerah lain. Dipelihara oleh kekuatan alam yang padat, tanah di sekitar Gunung Yao sangat kaya. Mengambil segenggam tanah dan meremasnya dengan tangan bahkan dapat menyebabkan minyak mengalir keluar darinya. Tanah di sini terlalu subur dan tanaman itu sudah tumbuh 3 kaki hanya dalam setengah bulan setelah benih mereka ditanam. Diperkirakan oleh orang tua yang berpengalaman dalam bertani, tanaman yang ditanam di lahan pertanian wilayah Liao dapat dipanen setiap 1,5 bulan, dan dalam 1 tahun, setiap jenis tanaman dapat ditanam dan dipanen 6 hingga 7 kali. Selain itu, panen setiap hektar lahan pertanian 2 kali lebih banyak dari lahan pertanian di daerah lain. Oleh karena itu, orang-orang yang tinggal di wilayah Liao tidak perlu khawatir tentang makanan. Karena kebutuhan makanan terpenuhi, orang-orang yang tinggal di wilayah Liao mulai menanam buah dan sayuran dalam jumlah besar. Sama seperti tanaman seperti beras dan gandum, buah-buahan dan sayuran ini juga tumbuh dengan sangat cepat. Khusus untuk jenis sayuran tertentu yang secara alami memiliki pertumbuhan yang cepat, seperti bawang putih berbunga harum, sayuran ini dapat dipanen hanya dalam 10 hari setelah ditanam, dan pada hari berikutnya dari panen putaran pertama, panen putaran kedua akan siap dilakukan. Produk pertanian yang sangat melimpah ini menarik sekelompok besar hewan liar, atau dengan kata lain, kekuatan alam ekstra padat yang masih terus tumbuh di daerah Gunung Yao telah menarik makhluk-makhluk ini. Beberapa hewan ganas dengan sembarangan menyusup lahan pertanian dan bahkan menyerang orang-orang yang tinggal di daerah ini. Hewan-hewan liar ini telah membawa cukup banyak masalah. Oleh karena itu, Ji Hao membuka penyimpanan persenjataan dan menyerahkan sejumlah besar busur dan anak panah. Selain itu, Feng Xing memilih lebih dari 100.000 pria muda dan sehat yang setidaknya memiliki beberapa pemahaman dangkal tentang panahan dari semua orang Ji Hao. Dia membagi mereka menjadi lebih dari 100 regu berburu berukuran berbeda dan mengirim mereka ke setiap desa dan kota di daerah Gunung Yao untuk berburu hewan-hewan berbahaya itu dalam jumlah besar. Hewan-hewan yang diburu itu dikirim kembali ke kota Gunung Yao dan menjadi persediaan daging bagi orang-orang yang tinggal di daerah Gunung Yao. Dengan biji-bijian, buah-buahan dan sayuran yang melimpah, dan ditambahkan dengan daging dalam jumlah besar sebagai sumber energi, orang-orang yang tinggal di wilayah Liao sekarang terlihat sehat dan sangat kuat. Di era ini, ketika orang tidak memiliki banyak hiburan, dan di musim semi yang datang, bunga-bunga bermekaran, dan semua jenis hewan mulai berkembang biak. Segera, jutaan wanita yang baru hamil telah muncul di wilayah Gunung Yao hanya dalam waktu setengah bulan. Ji Hao selalu suka melihat dan mendengar hal-hal seperti ini. Dia buru-buru membiarkan para magang di Departemen Kedokteran Sihir membuat obat-obatan ajaib dalam jumlah yang cukup dan dibagikan kepada setiap keluarga yang memiliki wanita hamil. Setelah minum obat-obatan ini, para ibu hamil tidak perlu khawatir tentang bayinya saat melakukan pekerjaan sehari-hari lagi. Selain itu, bayi yang dipelihara oleh obat-obatan ajaib ini akan lebih kuat dan lebih sehat daripada yang lain setelah lahir. Sebagian besar dari orang-orang yang tinggal di wilayah Liao ini adalah budak. Mantan pemilik mereka tidak akan pernah memperlakukan mereka dengan baik seperti yang dilakukan Ji Hao. Sebaliknya, memiliki sedikit makanan untuk dimakan dan sedikit pakaian untuk dikenakan adalah kehidupan normal yang sudah mereka biasakan.
Oleh karena itu, banyak murid Ji Hao yang telah belajar di dojo Ji Hao terlahir relatif lemah. Setelah Ji Hao mengambil mereka sebagai murid, anak-anak ini telah meminum semua jenis obat pendukung dan secara bertahap memperbaiki kondisi tubuh mereka. Tidak seperti anak-anak itu, generasi baru orang-orang Ji Hao dipelihara oleh obat ajaib karena mereka masih di dalam rahim ibu mereka. Karena itu, kondisi tubuh mereka akan lebih baik daripada anak-anak yang lebih tua ini, dan setelah mereka bergabung dengan dojo Erliao, kultivasi mereka akan meningkat lebih cepat. Di masa depan, mereka bisa meraih prestasi yang lebih tinggi daripada anak-anak yang lebih tua ini. Generasi demi generasi, orang-orang akan tumbuh lebih kuat dan kuat. Beginilah klan yang kuat dan wilayah yang berkembang secara bertahap meningkat. Meskipun semua wanita hamil itu telah minum obat ajaib dan itu memungkinkan mereka untuk terus melakukan pekerjaan sehari-hari, mereka hamil dan untuk banyak tugas fisik yang berat tidak cocok untuk mereka lakukan. Untuk pekerjaan seperti pembangunan pertahanan yang telah dilakukan di seluruh wilayah di semua kota dan kota berukuran berbeda, dan memperkuat bangunan kota-kota dan desa-desa itu, rencana yang dibuat Ji Hao pada musim dingin lalu mulai dilakukan. Tentara jenis gelap di bawah komando Zamu, pasukan prajurit yang dibeli Ji Hao dari kota Puban yang berada di bawah komando Feng Xing dan Yumu, bersama dengan dua pasukan elit prajurit dari klan Naga Lilin dan negara Zurong, bercampur menjadi satu. Mereka dibagi menjadi beberapa pasukan dan melancarkan serangan terhadap klan-klan lokal di dekat Gunung Yao. Semua pasukan menuju ke klan lokal dengan surat resmi yang memiliki segel resmi Erliao di atasnya. Pada awalnya, prajurit di bawah komando Ji Hao akan mencoba membujuk klan lokal itu untuk bergabung dengan keluarga besar Erliao dengan hangat dan baik dan mengizinkan mereka untuk pindah ke daerah sekitar Gunung Yao, ke wilayah Ji Hao dan menjadi orang-orang Ji Hao. Mereka akan meminta mereka untuk dengan sepenuh hati mengabdikan diri ke dalam pembangunan wilayah Erliao setelah itu. Beberapa klan kecil yang lemah takut dengan kekuatan Erliao dan reputasi kaisar manusia, dan sebagai hasilnya dengan patuh memindahkan seluruh klan mereka ke wilayah Erliao. Tetapi beberapa klan yang relatif lebih kuat seperti klan Tikus Hitam, klan Harimau Tus dan klan Rubagus, berasumsi bahwa mereka agak kuat dengan mengandalkan satu atau dua raja penyihir dari klan mereka. Klan-klan ini dengan demikian mengabaikan orang-orang yang dikirim oleh Ji Hao sepenuhnya. Oleh karena itu, pasukan yang dikirim oleh Erliao meluncurkan gerakan mereka. Dengan 12 penyihir ilahi dari klan Naga Lilin dan negara Zurong, semua klan ini, termasuk klan Tikus Hitam yang memiliki pertahanan ekstra tangguh, dikalahkan secara menyeluruh. Para pemimpin dan tetua klan ini dipenggal di depan umum, setelah itu, semua anggota klan mereka diturunkan menjadi budak dan dikawal kembali ke Gunung Yao. Karena Ji Hao mengirim puluhan pasukan campuran ini untuk menyapu daerah sekitarnya, beberapa kelompok klan atau budak baru akan dikirim kembali ke Gunung Yao satu demi satu. Klan dan budak baru ini, yang semuanya telah dipisahkan dari klan mereka dan bercampur bersama, membentuk banyak desa dan kota baru satu demi satu dan merebut kembali lahan pertanian baru yang tak terhitung jumlahnya di wilayah radius hampir 1000 mil di sekitar Gunung Yao. Dalam rentang waktu singkat 3 bulan, pasukan Ji Hao telah membawa lebih dari 30 juta klan baru kembali untuknya dari segala arah. Ribuan penyihir senior dan ratusan ribu penyihir junior di antara orang-orang ini direorganisasi menjadi pasukan militer. Setelah pelatihan yang ketat dan banyak latihan, pasukan ini dimasukkan ke dalam pasukan tentara reguler, dan dikirim di bawah perintah Ji Hao, untuk memanggil lebih banyak klan lokal untuk menyerah. Semua prajurit baru ini memiliki hidup yang dikendalikan oleh sihir rahasia istana penyihir. Karena itu, tidak ada satupun dari mereka yang berani melarikan diri dari wilayah Ji Hao, dan mereka semua dengan sepenuh hati mengikutinya dan perintahnya. Di sisi lain, pasukan tentara yang terus berkembang di bawah komando Ji Hao membuat anggota klan baru itu membuatnya kagum dan dihormati. Akibatnya, lebih dari 30 juta klan baru pindah ke wilayah Erliao, tetapi tidak ada satupun desa atau kota yang baru dibangun yang mengalami masalah. Berton-ton tanaman dipanen dan disimpan di gudang, dan sejumlah ternak diubah menjadi persediaan daging. Output produk seperti madu, wol, tanduk sapi, kulit, dan tendon binatang juga meningkat dari hari ke hari. Di puluhan tambang di sekitar Gunung Yao, emas murni, batu giok murni, tembaga, besi, dan sumber daya mineral lainnya digali.
Terutama beberapa tambang kristal ajaib, mereka telah membawa kekayaan tanpa henti ke wilayah Gunung Yao. Jumlah prajurit yang dikirim ke daerah sekitarnya untuk meminta klan lokal menyerah telah mencapai lebih dari 1 juta. Di antara semua prajurit ini, jumlah penyihir senior yang telah bertugas sebagai andalan pasukan mereka lebih dari 300.000. Karena jumlah pasukan dan prajurit sama-sama meningkat dengan cepat, efisiensi kerja mereka juga meningkat tajam. Hingga bulan terakhir tahun ini, 15 juta penduduk setempat dibawa kembali ke Gunung Yao oleh pasukan yang dikirim oleh Ji Hao. Total populasi wilayah Liao telah melebihi 10 juta. Orang-orang ini tinggal di ribuan desa dan kota berukuran berbeda yang tersebar di daerah 3.000 mil radius di sekitar Gunung Yao. Dengan biji-bijian dan daging yang melimpah, buah-buahan dan sayuran yang tidak bisa dikonsumsi sepenuhnya, dengan kekuatan militer yang kuat dan penguasa yang memiliki gelar kerajaan yang diberikan oleh kaisar manusia sendiri, bersama dengan semua jenis kekuatan lain Ji Hao dan ditunjukkan, anggota klan baru yang dibawa secara paksa ke wilayah Ji Hao ini dengan cepat menenangkan pikiran mereka. Dengan demikian, seluruh wilayah tampaknya berkembang pesat. Ketika serpihan salju pertama mendarat di bumi, banyak klan berkumpul di sekitar Gung Yao. Bersambung.